Hai semuanya, nah hari ini aku bakal bikin tutorial tumis bunga pepaya yang super enak dan yang pastinya nggak akan pahit. Dan bahan-bahan yang aku pakai, bahan-bahan yang sederhana dan bisa kita temukan dengan mudah. Mau tahu gimana tutorialnya? Nonton videoku sampai selesai dan jangan di skip ya. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan adalah 500 gram bunga pepaya yang sudah aku cuci bersih dan ku potong-potong dan siap untuk direbus. Kemudian ada daun jambu mete. Daun jambu mete atau daun jambu monyet punya manfaat untuk menghilangkan pahit dari bunga pepaya ataupun daun pepaya. Nanti akan kita rebus bersamaan dengan bunga pepaya. Next, ada 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah untuk menumis. Bawang-bawang ini akan kuulek dengan beberapa cabai rawit merah. Cabai ini nggak kuulek semua karena beberapa akan dipakai sebagai taburan. Next, ada 2 saset kaldu sapi dari Masako, tapi bebas mau pakai merek apa aja. Nah, di sini aku akan pakai satu untuk dicampurkan langsung dan satunya sebagai koreksi rasa. Kemudian ada terasi sebungkus, ini beratnya 4 gram. Bebas mau pakai merek apa saja. Tapi jangan kebanyakan karena nanti keasinan. Dan terasi bisa diganti dengan teri atau ebi. Nah, teman-teman, di sini aku punya alternatif lain. Kalau misalnya teman-teman tidak punya daun jambu mete, teman-teman bisa menggunakan daun kedondong pagar sebagai alternatif kedua. Daun kedondong pagar punya manfaat yang sama seperti daun jambu mete, yaitu menghilangkan pahit yang ada pada bunga pepaya atau daun pepaya. Nah, cara merebusnya akan sama seperti daun jambu mete, yaitu bersamaan dengan bunga pepaya. Kedondong pagar sendiri punya nama berbeda-beda di tiap daerah. Kalau di daerah NTT, ini biasa disebut daun kedondong hutan. Dan kalau di daerah Sumba Barat Daya, biasanya disebut daun kesi. Nah, kalau di daerah teman-teman, kira-kira namanya apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kedondong pagar sendiri bisa kita temukan tumbuh liar di pinggiran jalan atau tumbuh sebagai tanaman pagar. Kedondong pagar berbeda dengan pohon kedondong buah pada umumnya karena kedondong pagar tidak menghasilkan buah dan ciri-ciri pohonnya agak sedikit berbeda. Nah, ini contoh dari pohon kedondong pagar atau kedondong hutan. Next, kita masuk ke tutorialnya. Nah, siapkan panci berisi air kira-kira 1 liter, lalu masukkan daun jambu mete ke dalamnya. Nah, diatur rapi seperti ini. Kemudian kita masukkan bunga pepaya yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu ditutup kembali dengan daun jambu mete dari atasnya. Nah, ini juga berlaku sama daun kedondong pagar. Jadi dibuat seperti ini ya. Karena daun kedondong pagar itu punya ranting yang panjang, mungkin teman-teman bisa menggunting atau melengkungkan di dalam panci. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Lalu kita tutup dan direbus sampai mendidih. Sambil menunggu bunga pepayanya mendidih, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya untuk menumis. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terasi sama lombok diulek kasar seperti ini. Mau di blender pun boleh, tapi karena sedikit kita ulek aja. Nah, bunga pepayanya sudah mendidih dan sudah kuning seperti ini. Ini menandakan bahwa bunga pepayanya sudah tawar dan sudah tidak pahit lagi. Kemudian sudah aku tiriskan airnya dan sudah aku bersihkan dari daun-daunnya. Dan aku juga udah pakai sarung tangan. Kemudian akan kita peras airnya seperti ini dan kita lakukan sampai selesai.
Next, bunga pepayanya akan aku uleni atau aku remas-remas seperti ini supaya lebih lembut dan empuk, dan pastinya akan lebih enak kalau seperti ini. Kemudian aku tambahkan perasan jeruk nipis sedikit aja, ini opsional, bagi yang mau pakai boleh, enggak juga gak apa-apa. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus masako dan diaduk-aduk seperti ini biar masakonya menyatu. Next, kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, kita tumis sampai menguning dan berbau harum. Nah, sudah harum, kita masukkan bunga pepayanya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan irisan cabai rawit. Nah, setelah diaduk-aduk sampai tercampur rata, kita tes rasa. Dan ini ternyata masih kurang. Dan aku akan tambahkan setengah bungkus masako. Tapi setengah bungkus aja ya, biar nggak keasinan. Dan setengahnya aku tutup rapat dan aku simpan kembali. Lalu diaduk-aduk sebentar dan kita cek rasa yang terakhir. Dan ini tuh bener-bener super enak dan gak pahit lagi. Dan tumis bunga pepaya selesai dan siap kita santap dengan nasi hangat dan juga sambal teri. Dan sambal teri ini juga gak kalah enak dan bener-bener super enak. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu tutorial pembuatan sambal teri, bisa dicek di videoku yang sebelumnya. Dan teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaruku. Terima kasih, kamsahamnida.